Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christine Noviasari dari kelas PGSD 20B1. Yang pertama, latar belakang TIK. Berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dewasa ini telah memberi pengaruh besar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan dapat menjadikan reformasi sistem pendidikan, sehingga dapat mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada informasi surat kabar, audiovisual, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satunya melalui jaringan internet. Beragam kemampuan TIK yang luar biasa sudah seharusnya dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, sehingga melahirkan sistem pendidikan yang lebih baik dalam aspek sarana prasarana, peningkatan profesionalisme kualitas sumber daya manusia pendidik atau guru, maupun menghasilkan anak didik yang berkualitas. Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri. Menurut Utomo dan Priyogutomo tahun 2004. Unsur ini mendapatkan sentuhan media teknologi informasi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, dunia pendidikan maka dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dengan melakukan perbaikan kondisi pendidikan. Selanjutnya, pentingnya pemanfaatan TIK bagi guru pada saat ini. Pemanfaatan TIK bagi guru sangatlah penting. Dengan pemanfaatan TIK, mempermudah proses pembelajaran, membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, menarik perhatian siswa, dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan guru dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa. Selain sebagai alat pembelajaran bagi siswa dan alat komunikasi, pemanfaatan teknologi informasi juga berguna bagi guru dalam proses pengajaran. Guru dapat menjadi contoh atau role model dalam penggunaan dan pemanfaatan pengajaran. Juga teknologi secara baik dan cara penggunaan yang benar mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Juga dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi akan menjadikan inovasi bagi guru dalam belajar mengajar. Selain itu, dapat tercipta suasana yang lebih menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan media LCD proyektor salah satu pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya teknologi, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Adanya teknologi mempermudah siswa dalam mencari atau mengumpulkan informasi terkait dengan materi yang diajarkan. Pentingnya pemanfaatan pembelajaran teknologi informasi, terutama di sekolah dasar, sebagai upaya untuk menghadapi pendidikan pada abad 21. Pada abad 21 ini terjadi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal tersebut berpengaruh dalam pendidikan sekolah dasar, di mana pengetahuan dan pemanfaatan teknologi bagi siswa sekolah dasar perlu diajarkan dan diterapkan untuk menghadapi abad 21 ini. Perkembangan teknologi abad 21 ini menjadikan teknologi semakin maju dan berkembang, di mana guru dapat tergantikan oleh teknologi apabila guru tersebut tidak dapat mengatasi kemajuan dan perubahan zaman.
Pembelajaran abad 21 ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi guru dalam dunia pendidikan. Terutama dalam penggunaan teknologi, guru harus mampu menjadi contoh bagi siswa agar dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau mencari informasi yang berkaitan materi pelajaran. Hal tersebut dikarenakan pada abad 21 ini, teknologi dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Guru maupun orang tua harus mengawasi dan memantau siswa dalam menggunakan teknologi. Selain itu, guru dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi pada orang tua siswa dalam memantau kegiatan siswa selama di rumah. Selain itu, pada abad 21 ini, guru dituntut untuk terampil dalam menyampaikan materi yang diajarkan, salah satunya dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Permendikbud Nomor 37 Pasal 2A Tahun 2018 tentang kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD pada jenjang sekolah dasar berbunyi muatan informatika pada sekolah dasar atau MI digunakan sebagai alat pembelajaran dan dapat dipelajari melalui ekstrakurikuler atau pada muatan lokal. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuan di era globalisasi. Selanjutnya, permasalahan pemanfaatan TIK bagi guru saat ini. Kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah pada saat ini adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, infokus, dan lain sebagainya. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Selanjutnya, kendala berikutnya adalah ketersediaan listrik. Pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas. Kemudian, ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa handphone dan laptop di sekolah menjadi kendala guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas. Atas pertimbangan ketakutan penyalahgunaan alat TIK tersebut, sekolah mengeluarkan kebijakan melarang guru membawa HP ke sekolah. Kendala terkecil penghambat guru memanfaatkan TIK adalah terkait pengolahan data. Selain kekurangan tersebut, masih ada jenis kekurangan lainnya, seperti kurangnya waktu, kurangnya pelatihan TIK, kurangnya kesempatan mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Tantangan yang paling umum lainnya dilaporkan oleh para guru, misalnya kurangnya waktu yang mereka miliki, mereka tidak punya cukup waktu untuk merencanakan rencana pembelajaran teknologi yang luar biasa, atau menjelajahi berbagai aspek World Wide Web atau website, atau perangkat lunak. Sebagian guru berkomentar bahwa dibutuhkan lebih banyak waktu untuk merancang proyek yang mencakup penggunaan teknologi baru daripada menyiapkan pelajaran untuk mengajar dengan cara tradisional dengan buku dan lembar kerja. Alternatif untuk solusi mengatasi permasalahan yang ditawarkan adalah alternatif untuk solusi mengatasi hambatan pemanfaatan TIK yaitu dengan penerapan model BYOD atau Bring Your Own Devices yang memiliki banyak keuntungan seperti mengurangi biaya sekolah dan meningkatkan produktivitas guru atau siswa, menghemat anggaran dalam pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, lisensi, perjanjian jasa, dan tambahan asuransi, serta meningkatkan mobilitas, fleksibilitas, produktivitas, dan kepuasan guru dan siswa dalam pembelajaran. BYOD merupakan sebuah fenomena yang mulai berkembang dan dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, di mana guru atau siswa membawa perangkat elektronik mereka sendiri seperti laptop, tablet, USB flash drive, dan perangkat lain yang sejenis untuk kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui penggunaan internet, maka bahan referensi materi yang sedang dipelajari lebih banyak dan luas. Guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Memanfaatkan TIK dalam pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik. Oleh karena itu, bagi pendidik yang belum menguasai TIK, diharapkan selalu mengupgrade dirinya untuk terus belajar dan berlatih, selalu mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai TIK, meminta bantuan teman sejawat untuk saling berbagi ilmu TIK dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana. Lembaga pendidikan hendaknya mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana tersebut, melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengadaan prasarana. Dapat juga melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada di lingkungan tersebut, baik dalam pengadaan perangkat maupun memperluas jangkauan akses internet. Solusi lain, yakni dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, adalah melakukan komunikasi dengan peserta didik menggunakan handphone untuk saling berinteraksi, memanfaatkan perangkat tersebut untuk memberikan materi pembelajaran dan menyampaikan informasi terkait pembelajaran. Media yang dapat dilakukan bermacam-macam, dapat menggunakan WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, Google Classroom, maupun platform-platform lain yang disediakan oleh dinas terkait. Yang terakhir itu kesimpulan. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru sangatlah penting. Karena 1. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan guru untuk menggali informasi lebih dalam tentang materi pelajaran yang disampaikan. Kedua, dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan guru dalam mengajar akan memberikan stimulus kepada siswa untuk belajar dan menciptakan kelas yang kondusif dan terkontrol. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan guru dalam proses mengajar dapat mengantarkan siswa mencapai berbagai prestasi. Yang keempat, penggunaan TIK dalam proses mengajar dapat mengenalkan peserta didik dengan dunia luar. Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai guru dalam mengajar bisa mengenalkan pada peserta didik hal-hal mengenai dunia di luar lingkungan sekitar yang lebih dulu mengalami perkembangan, kemajuan dibanding dengan daerah setempat. Sehingga pengetahuan mereka tidak hanya terbatas pada lingkungan mereka saja. 5. Dengan menggunakan TIK dalam pembelajaran, yaitu dengan media atau program yang ada, dapat membuat pembelajaran mereka akan lebih menarik sehingga akan mendapatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dari guru. 6. TIK dapat diterapkan dalam meletakkan modul pembelajaran. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi akan mahalnya buku-buku cetak di Indonesia. Yang kedua, hambatan yang dihadapi guru dalam pemanfaatan TIK pada saat ini yakni 1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, ketersediaannya jaringan internet yang kurang, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam menggunakan TIK, serta kurangnya pelatihan dalam menggunakan TIK. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan, pertama, penerapan BYOD, yakni guru dan siswa dapat membawa perangkat elektronik mereka sendiri untuk kegiatan belajar mengajar berbasis TIK. Kemudian, lembaga pendidikan mengalokasikan dana untuk mendukung sarana prasarana. Lalu, guru harus senantiasa mengupgrade dan berlatih dalam menggunakan TIK dan memanfaatkan handphone sebagai alat komunikasi dengan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di dalam pemanfaatan TIK perlu dilakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Seiring dengan peningkatan kompetensi guru, maka sekolah harus memiliki program pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dan agar guru mau menggunakan TIK, maka perlu dideskripsikan secara jelas dahulu kemanfaatan TIK itu secara personal bagi tiap guru. Bukan hanya kemanfaatan bagi sekolah atau pihak lain, karena akan menjadikan motivasi guru menjadi berkurang dalam menggunakan TIK. Memanfaatkan TIK dalam pembelajaran merupakan amanat kurikulum 2013, di mana pembelajaran dilaksanakan berbasis aneka sumber belajar. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Di samping itu, berdasarkan prinsip pembelajaran kurikulum 2013, pemanfaatan TIK dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, penting sekali bagi guru menggunakan TIK dalam pembelajaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.